Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk pertemuan ke-12 ini seperti yang sudah Ibu informasikan sebelumnya, kita akan masuk ke latihan saja beberapa materi, tidak keseluruhannya juga, Ibu ambil beberapa saja untuk bahan latihan kita gitu ya. Ibu share screen. Oke, udah ada ya. Kita lihat sama-sama slideshow-nya. Oke, kita lihat bahasan limit dari mulai 1.1 sampai 1.6 ya. 1.1 kita lihat ini ada dua contoh yang Ibu ambil. Tentukan limitnya. Di beberapa kasus kita harus lakukan beberapa manipulasi aljabar. Ini ada contoh 2 sebagai bahan perbandingannya gitu. Jadi untuk bentuk seperti ini kalau kita lihat nomor 13 dulu. Ini kan kalau kita jabarkan ini pangkat 4 berarti akar pangkat 2-nya ya kan. Akar pangkat 2 dari pangkat 4 berarti kan pangkat 2. Ya enggak? Ini kan kalau kita jabarkan ulang gini ya. T plus 4 pangkat setengah dengan T min 2 pangkat 4/2 ya kan. Per 3T min 6 kuadrat. Ya kan? Atau sama dengan pangkat 2. Ini berarti T min 2 kuadrat. Berarti limit T menuju 2 dari T min 2 pangkat 2 dikali akar T plus 4 per, ini kan bisa juga kita kelompokkan, berarti ini jadi 3 T min, ini 3-nya kuadrat, T min 2 juga kuadrat. Ya kan, kalau di sini kita udah aman nih karena tidak mungkin, ini tadi sebelumnya kita harus uji dulu ya, kita masukkan dulu nilainya, akan terjadi pembagian dengan 0. Artinya kita harus lakukan beberapa langkah manipulasi aljabar dulu berarti. Berarti kalau seperti ini kan sudah tinggal kita coret aja ini. Berarti kalau kita masukkan nilainya, akar 2 ditambah 4 per 9. Akar 6 per 9 atau 1/9 akar 6. Ya? Gitu. Yang nomor 14-nya. Akar 7 di T min 7 pangkat 3 diakarkan kuadrat. Berarti 3. Ini kan sama aja dengan limit T dilihat dari kanan. Ya. Dari akar pangkat 2-nya dari pangkat 3 ini. Sama aja kan kalau kita jabarkan T min 7 pangkat 2 dikali akarnya. T pangkat min 7 ya enggak? Sama enggak? 3/2 ya. Pangkat 3/2 itu kan pangkat 1 ditambah setengah ya kan? Nah nih. Nah, berarti kan ini pangkat 1-nya, ini pangkat setengahnya. Per T min 7. Ini juga artinya bisa kita selesaikan. Kalau dilihat dari kanan ya tetap, karena akar itu kan positif. Jadi kalau dilihat dari kanan ya tetap positif. Berarti kita tinggal masukkan nilainya yaitu 7 min 7 sama dengan 0. Ya. Oke. Sekarang itu tadi ya. Ibu anggap
bisa yang lain-lainnya juga dicoba sendiri. Oke, sekarang kita lihat limit T menuju 1 dari bentuk itu. Kita cek dulu nih pertama, kalau sin T min 1 di penyebutnya, kalau kita masukkan nilai 1, 1 dikurang 1 mah jadi 0 gitu ya kan. Sehingga dengan cara seperti itu, ini walaupun soalnya sebenarnya harus di-sket gitu ya, Ibu tidak minta sket, Ibu hanya ingin kalian coba selesaikan gitu ya. Kalau diselesaikan ya tadi pasti terjadi pembagian dengan 0 yang harus kita hindari, makanya kita lakukan beberapa tahapan aljabar sehingga nilai limitnya bisa gitu, ada. Jadi kita buat seperti apa? Ingat ini limit yang melibatkan trigonometri, jadi ada bentuk khusus ya kan, ingat kembali kemarin X per sin X atau sin X per X gitu ya. Ini T menuju 1, jadi kalau kita misalkan T menuju 1-nya sama dengan apa namanya S, ya berarti S menuju 0 jadinya ya. Jadi S bisa menuju 0. Kalau ini T menuju 1, berarti T min 1 sama dengan S bisa menuju 0. Jadi bisa berlaku rumus yang limit X menuju 0 dari sin X per X sama dengan 1. Bisa gitu ya. Sehingga yang kita lakukan di sini adalah limit S menuju 0 ini menjadi, nanti kita sederhanakannya nanti dulu, kita jabarkan dulu seperti ini. Atau kita biarkan aja juga nggak apa-apa. Misalkan dia menuju 0, ini penjabarannya adalah T menuju 1 dari T min 1 dikali T plus 1 ya kan, per sin T min 1. Sebenarnya ini dengan ini itu sama dengan rumusan ini. Ya kan, sudah tahu, sudah kelihatan. Walaupun T-nya menuju 1, sedangkan rumus ini X menuju 0. Tapi kalau kita misalkan T min 1-nya ini adalah S gitu ya, S dan S, jadi S-nya akan menuju 0. Jadi dengan T min 1 sama dengan S, maka S akan menuju 0, sehingga limit S menuju 0 dari S per sin S gitu ya. T min 1-nya berarti T itu adalah S plus 1 ya, berarti tetap S plus 1 plus 1 berarti kalau kita coba S plus 2 gitu. Nah, maka yang terjadi adalah sama dengan ini sama dengan ini ya kan, limit X menuju 0 dari X per sin X juga akan bernilai 1, sehingga nilainya ini pasti 1, berarti limit S menuju 0 dari S per sin S dikali limit S menuju 0 dari S plus 2. Tuh ya. Ini adalah 1, dan ini kalau kita masukkan 0 ditambah 2, yaitu 2. Tuh ya. Itu untuk yang nih. Kalau yang ini serupa juga. Kita bisa pisahkan ini kan limit X. Kita cek bahwa kalau kita masukkan angka 3 di sini di X, maka akan menjadi pembagian dengan 0 yang harus kita hindari. Berarti X menuju 3-nya ini ke sini kan aja X min 3 min sin X min 3 per X min 3. Ya kan? Kita pisahkan. Ini dengan ini dikurang ini dengan ini. Bisa Bu? Bisa. Kalau seperti ini boleh. Yang nggak boleh itu kalau ini kita kurangin ini. Kita pisahkan satu suku aja di sini. Kemudian kita kurangi ini dengan ini. Ya, itu yang nggak boleh. Tapi kalau kita bagi keseluruhan ini dikurang ini, boleh sama saja hasilnya. Jadi kita buat X min 3 per X min 3 dikurang limit X menuju 3 dari sin X min 3 per X min 3. Kalau di sini udah pasti 1 ya kan. Nih, ini 1 dikurang. Ini kita misalkan tadi X min 3 itu sama dengan S, berarti apa namanya, S-nya jadi menuju 0, sehingga ini limit
S menuju 0 sin S per S yang nilainya akan 1. Jadi 1 kurang 1 sama dengan 0. Ya. Oke. Ini kalau sudah, kembali lagi tadi, kalau sudah paham, sudah mahir di bagian ini sih nggak masalah. Tidak usah pakai pemisalan yang seperti ini untuk memperlihatkan rumus trigonometri spesialnya untuk limit, itu nggak apa-apa juga. Langsung juga sama saja gitu. Asalkan sama ini dengan ini, sesuai dengan rumusan ini. Dan ininya menjadi mendekati berapa yang membuat 0 gitu ya. Tapi kalau mau dijabarkan pun boleh, sama seperti ini. Kalau mau dijabarkan pun boleh, atau udah tahu nih bentuknya X min 3 per X min 3, ini X menuju 3, ini pasti 1 gitu, boleh juga. Sama saja, sama. Sekarang kita lihat nih 1-2 mengenai pembuktian E min delta gitu ya. Ini cara yang biasa, ini kalau ini contohnya ini mirip ada di contoh sebelumnya di buku gitu. Kita lihat nomor 15 terlebih dahulu. Berarti apa? Rumusannya 0 dikurang sama dengan X min 5 kurang dari delta, berakibat bahwa 2x kuadrat min 11x plus 5 per x min 5 min 9 itu kurang dari epsilon. Ya kan? Kita lihat yang sebelah kanan, berarti 2x kuadrat min 11x plus 5 per X min 5 dikurang 9 epsilon, yaitu berarti kita faktorkan bentuk ini menjadi apa? Kalau ini 2x, ini plus, berarti semuanya min nantinya ya kan? Apa? Kalau di sini 5, di sini 5, di sini 1 ya. Ini 1 ya kan? Ini 5. Karena min 2, min 10. Min 1, min 10, min 11. Ini ditambah ini 5. Ya, per X min 5 dikurang 9. Kurang dari epsilon. Ya, sehingga kita sederhanakan menjadi ini bisa kita selesaikan. Berarti 2X min 1 min 9. Kurang dari epsilon, atau 2x min 10 kurang dari epsilon. Kalau duanya kita keluarkan adalah 2 x min 5 atau mutlak dari x min 5 kurang dari epsilon per 2 ya kan. Kemudian sudah terbukti sini, kita kembali lagi untuk membuktikan di sebelah kanan gitu ya. Jadi kita misalkan apa, delta kita adalah epsilon per 2, sehingga nanti epsilonnya adalah 2 delta. Maka 0 akan terletak dari X min 5 dikurang delta. Sesuai dengan ini. Jadi kita kembalikan dari kanan sekarang menuju ke kiri. Berarti masih yang tadi 2x kuadrat min 11x plus 5 per X min 5 min 9 kurang dari, sama dengan, kita selesaikan bentuknya. Sama dengan, ya kita jabarkan aja lagi, kembali lagi ke sini sebenarnya. Sama dengan, tuh, 2x min 1, x min 5 per x min 5 dikurang 9, sama dengan 2x min 1 min 9 sama dengan 2x min 10, ya kan? Sama dengan dengannya di sini aja, sama dengan 2x min 5
gitu ya, sama dengan 2x min 5. Bentuk ini akan kurang dari epsilon ya kan, epsilonnya adalah di sini 2 delta, masih kurang dari 2 delta, yaitu sama dengan epsilon. 2 delta adalah gitu ya. Ini pembuktian formalnya tadi kan, ini adalah apa, preliminary analysis ya. Tapi nggak usah ditulis juga nggak apa-apa, udah paham. Kalau udah sampai ke sini berarti kita tinggal setting dari sini, balikkan lagi untuk membuktikan ini. Itu aja. Oke, sekarang kita lihat yang nomor 16. Nomor 16 soalnya adalah limit X menuju 1 dari akar 2X sama dengan akar 2. Ya. Jadi dengan hal yang sama kita buat berarti 0 kurang dari 0 kurang dari X min 1 kurang dari delta, sehingga mengakibatkan mutlak akar 2X dikurang akar 2 itu kurang dari epsilon. Oke ya. Sekarang kita lihat akar 2X min akar 2 kurang dari epsilon. Itu kalau kita sederhanakan, ini ingat kalau kita bertemu dengan bentuk akar berarti kita lakukan perkalian dengan sekawannya. Ya kan, cara menyederhanakannya. Berarti ini akar 2X min akar 2 dikalikan dengan kawannya, berarti akar 2X plus akar 2 ya kan. Akar 2X plus akar 2 gitu. Ini adalah mutlak. Ininya akan kurang dari epsilon. Kalau kita sederhanakan ini berapa jadinya? Ini kan berarti 2X min 2 ya kan, per akar 2X plus akar 2 kurang dari epsilon. Atau kita keluarkan 2-nya, 2 dikali X min 1 per akar 2X plus akar 2. Nah, gitu. Jadi bentuknya seperti ini. 2-nya bisa kita keluarkan menjadi 2 X min 1 per akar 2X plus akar 2 dari epsilon. Ya. Atau menjadi bentuknya X min 1 per akar 2X plus akar 2 kurang dari epsilon per 2. Gitu ya. Nah, dari sini ada bentuk sesuai di latihan, ada di contoh, bukan latihan, di contoh. Kalau untuk bentuk rumus akar X limit ya, limit X menuju C dari akar X sama dengan akar C, itu ada rumusannya untuk bagian formal proof-nya. Jadi dibuat X min C itu kurang dari epsilon akar C. Nah gitu. Karena kita adalah epsilon per 2, sehingga ini dibuat sekecil mungkin. Jadi keterangannya kita buat lebih kecil dari epsilon. Gitu ya. Jadi X min 1-nya kurang dari epsilon, kita adalah epsilon per 2. Akar C-nya yaitu akar nih, C kita adalah akar 2. Gitu. Kita buat seperti ini. Jadi artinya kita jabarkan delta kita adalah epsilon per 2 akar 2. Sehingga 0 kurang dari X min 1 kurang dari delta. Gitu. Kita sederhanakan akar 2X min akar 2 sama dengan, ya kita kalikan dengan, kita kalikan dengan sekawannya lagi.
Nih, kembali lagi ke proses ini tadi, yaitu akar 2x min akar 2 dikali akar 2x plus akar 2 per akar 2x plus akar 2. Ya, sama aja dengan 2x min 2 akar 2x plus akar 2. Tuh ya. Itu sama aja dengan 2-nya dikeluari, x min 1 per akar 2x plus akar 2. Ya. Itu pasti kurang dari sama dengan ini tadi. Pasti kurang dari 2, aduh nggak cukup ya. Kurang darinya biarin, berarti pasti kurang dari 2x min 1 dikurang akar 2, pasti kurang dari ini. Ya kan, kita ngambil bentuknya jadi seperti ini. Ya. Dan akan kurang dari ini tadi sudah kita misalkan 2 delta. Jadi 2 delta kita. Di sini Ibu tulis 2 delta kita adalah epsilon akar 2. Ya, akan kurang dari 2 delta, ini delta, akan kurang dari 2 delta sendiri. Ya, 2 delta per akar 2. Yang ini deltanya. 2 kali delta per akar 2. 2 delta kita adalah 2 dikali 2 delta adalah epsilon per 2 per 2. Jadi epsilon. Itu ya. Oke, ini yang nomor 16. Sekarang kita lanjut ke latihan 3. Tentukan limit yang bersangkutan dan nyatakan apakah limit itu ada atau tidak. Dalam berbagai kasus, kita mau lakukan dulu beberapa aljabar untuk mencoba mengevaluasi nilai limit tersebut, gitu ya. Pertama kita substitusikan dulu coba nilai x menuju 1-nya gitu. Ternyata pembagiannya dengan 0 ya, sama seperti yang tadi. Yang sudah-sudah, berarti limit x menuju 1-nya kita coba faktorkan ini x min. Ini min berarti ininya min 2 ya. Ini berarti x plus 1 ya enggak? Karena min 2, oh sorry terbalik Ibu ya. Ini yang plus, yang ini yang min. Tuh. 2 dikurang 1, 1, ini min 2 per x min 1 dikali x plus 1 ya kan. Sehingga ini bisa saling coret. Kita dapat jawabannya 1 plus 2 per 1 plus 1. Jadi 3 per 2. Untuk nomor 20 jadi limitnya ada jadinya. Sekarang kalau limit x menuju min 3 dari x kuadrat min 14x min 51 berarti harus bisa kita faktorkan juga gitu. Faktor 51 berapa? 51 itu 17 dengan 3. berapa? 17 dengan 3. Oke. Berarti yang mana yang 3, yang mana 17? X plus 3, X min 17. Plus 3 ya. X min 17. Ya. Karena dia negatif ya, berarti yang gedenya harus negatif. Yang ini adalah plus 3. X plus Pasti X plus 3 3 juga. X min 7. Iya. Oke. Udah problem solve, ini sudah bisa diselesaikan. Sehingga tinggal kita masukkan nilainya min 3 min 17 per min 3 min 7. Min 20 per min 10 sama dengan 2. Oke. Masih sama? Evaluasi nilai limitnya gimana? Kita pakai rumus apa? Tangen, kalau tangen kan nggak ada rumusannya, berarti kita harus sederhanakan menjadi bentuk sin cos ya.
Ya enggak? Karena kalau kita masukkan nilainya langsung, maka akan menjadi pembagian dengan 0. Berarti yang kita lakukan adalah limit T menuju 0 dari nomor 11 ini. Sin kuadrat 3T per 2T kali cos kuadrat 3T. Ya enggak? Kan sin per cos itu tangen. Karena ini kuadrat, ya kuadrat juga dong sin cosnya. Tuh. Kalau cos nggak masalah 0 karena nilainya pasti 1, tapi di sini masih ada bentuk 2T. Kalau masukkan nilai 0-nya jadi 0 tetap. Artinya kita harus memikirkan cara supaya bentuknya menyerupai bentuk, kalau ada sin berarti menyerupai bentuk X per T per sin T sama dengan 1, atau limit T menuju 0 dari sin T per T sama dengan 1 juga. Gitu. Sehingga yang kita lakukan adalah kita coba jabarkan aja. Sin pangkat 3T berarti sin, ini limit masih. Ini menuju 0 ya, sorry, bukan menuju 10. Sin 3T, sin 3T per 2T cos kuadrat 3T. Gitu. Artinya ada satu yang berkawan di sini, ada yang satu sin dengan cos. Nggak masalah gitu ya. Sin dengan cos. Sehingga dari sini kita buat limit T menuju 0 dari sin 3T per 2T dikali limit sin 3T per cos kuadrat 3T. Ya, ini berapa jadinya? Kalau ini kita harus pikirkan kalau 3T di sininya juga harus 3T ya kan? Berarti ini adalah sin 3T per 3T. Supaya hilang 3-nya berarti harus kita kalikan 3 ya enggak? Nih, 2T-nya gimana? Supaya habis juga harus jadi 3 per 2. Salah terbalik Ibu ya. 3, 2T harus muncul. Setengah ya. Dikali 2, 6 ya. Atau 2 tetap. 3, 2. Ya 2 juga tetap boleh. Ya betul. Ya, jadi ini sin 3T per 3T karena soalnya per 2T, ini 3T ya berarti harus muncul 3 di sini supaya ini saling coret. Nah, 2T-nya gimana 2-nya? Ya munculkan aja 2 lagi. Gitu dikali limit T menuju 0 dari sin 3T per cos kuadrat 3T. Hasilnya sih sebenarnya 0, tapi harus ditunjukkan dari mana 0-nya, bukan dari sini. Kalau yang ini tidak kita sederhanakan, kita tetap biarkan dalam bentuk seperti ini akan terjadi pembagian dengan 0. Itu yang nggak boleh. Jadi kita harus ubah walaupun hasil total akhirnya 0, sudah kelihatan sih ini jadinya 0 gitu kan, karena sin 3T itu pasti 0, tapi di sini tidak ada pembagian dengan 0 gitu. Makanya kita buat seperti rumusan yang di atas sehingga ini menjadi limit T menuju 0 dari 3 per 2 sin 3T per 3T. Gitu. Dikalikan dengan ini tadi kalau kita masukkan nilainya sin 3T, sin 0 itu 0 per 1. Ini adalah 3 per 2 dan ini adalah 1 dikali 1 dikali 0. Itu ya. Itu seperti itu. Jadi, walaupun sudah kamu sederhanakan seperti ini, tidak bisa serta-merta kamu selesaikan bentuknya. Kenapa? Karena ada pembagian dengan 0. Jadi kamu harus ubah sedemikian rupa menggunakan limit untuk fungsi trigonometri khusus, sehingga ini bisa menghasilkan angka yang bukan pembagian 0, dan yang ini nggak masalah kalau nilainya 0. 0 itu adalah bilangan gitu. Cukup tempatnya ya, berarti Ibu harus ngambil di sini. Tuh di mana ya? Sini. Kirain ada tempat tadi. Sekarang limit T menuju 0 dari tangen 2T. Tangen 2T berarti apa?
Ini gimana? Oh, ini pertama kali kita harus uji aja dulu gitu. Bisa nggak diselesaikan kalau kita masukkan nilainya 0? Bisa nggak ini? Bisa nggak ini? Kalau kita langsung Bisa. substitusikan. Bisa kan? Berarti tangen 2 kali 0 per sin 2 kali sin 0 2 min kali 0 1. min 1. Ini berapa? Jadi tangan berapa ini? Tangan 0 per sin 0 min 1. Yaitu berapa? 0 per 0 min 1 sama dengan 0 per min 1 ya 0. Hati-hati ya, 0 per min 1 itu 0 ya. Ada beberapa mahasiswa 0 per min 1 itu min 1 gitu. Ya. Kalau ragu-ragu 0 dibagi min 1 atau 0 bagi 1 pakai kalkulator. Kira-kira hasilnya berapa gitu. Ya, hati-hati. 0 min 1 ya 0 dong. Bukan ditambah lain. 0 ditambah min 1 ya min 1. Ya, jadi 0 dapat ya. Oke, berikutnya yang ini. Kita pisahkan dulu ini ya. Kalau kita masukkan nilainya apa? Sekan itu adalah seperkos ya. Seperkosnya memang 1, tapi T-nya buat jadi 0. Oh, ternyata pembagian dengan 0. Berarti kita harus lakukan aljabar. Jadi cek dulu pertama kali ya. Cek dulu. Kalau ternyata terjadi pembagian dengan 0, maka kita lakukan manipulasi aljabar. Berarti apa yang kita lakukan? Berarti limit T menuju 0, kita pisahkan nih. Sin 3T per T sekan T plus limit T menuju 0 dari 4T per T sekan T. Itu ya, nomor 13. Dari sini limit T menuju 0 sin 3T per T sekan T adalah apa? Per cos ya. 1 per cos T. Ya kan? Ditambah limit T menuju 0. Ini bisa saling coret. 4 per 1 per cos T. Kalau kita naikkan, hilangkan bentuk ininya. Jadi apa? Jadi T per cos T dibagi T per cos T atau sin 3T dikali cos T per T, ya kan? Turun ya. Ya, jadi dibagi T per cos T sama dengan dikali cos T per T gitu ya. Nah, kemudian ditambah limit T menuju 0 dari seperkos jadi bagi seperkos atau 4 cos T. Yang ini pasti selesai. Udah bisa kita jawab nilainya 4. Nilainya ya 4. Yang ini kita harus selesaikan nih bentuk ini ya kan. Kalau ini sih pasti 1 juga gitu. Jadi kita abaikan yang kos-kos ini, kita abaikan kalau menuju 0 karena pasti ada nilainya sudah. Jadi yang kita perlu pikirkan nih bentuk yang ini nih. Ini kan tadi bentuk khusus tadi, berarti limit T menuju 0 sin 3T, kalau ini juga harus muncul 3T ya kan biar nilainya 1. Karena di situ muncul 3T, sementara 3-nya harus hilang, berarti kita kalikan 3 ya kan. Nih. Ini bisa coret biar kembali ke sini. Dikali cos T plus, ini masukkan nilainya 4 dikali cos 0. Berarti ini adalah 3 dikali 1 dikali 0, dikali 1, cos 0, 1 ditambah 4, yaitu 7. Ya. Nomor 14-nya. Limit theta menuju 0 dari sin kuadrat theta. Berarti sin theta dikali sin theta per theta dikali theta. Kalau kita cek ini pasti 0 ya, pembagian dengan 0 gitu ya. Ya udah, kalau seperti ini kan udah tahu nih sin theta per theta, berarti ya pasti 1 dong. Artinya sin theta per theta dikali limit theta menuju 0 dari sin theta per theta. Ini sama dengan 1 dikali 1. 1. Ya. Lincah banget ini, Mus. Ya, gitu.
Oke, berikutnya. Nih sekarang kita lihat subbab 15. Ini sekarang limit tak hingga. Limit di tak hingga. Karena X-nya menuju tak hingga. Kalau limit tak berhingga berarti hasilnya adalah tak hingga gitu kan. Nah, sekarang ini seperti ini. Gimana? Ingat tadi apa? Bagilah dengan pangkat X tertinggi pada penyebut. Berarti yang kita lakukan adalah limit X menuju tak hingga dari ini kita sederhanakan biar kita tahu akar-akarnya itu adalah apa? 3 dikali X pangkat, nggak usah pakai kurung, sama aja. 3 dikali X pangkat 3 berapa ini? 3/2. Oke. 3/2, Bu. 3/2 ditambah 3X. Ya, ini adalah akar 2. Hati-hati akar 2 ini ya. X-nya baru pangkat 3/2. Artinya kita tinggal bagi sama dengan X pangkat 3/2. Sehingga ini menjadi 3X pangkat 3/2 per X pangkat 3/2 ditambah 3X dibagi X pangkat 3/2 per akar 2 di X 3/2 per X 3/2. Jadi hasilnya adalah ini adalah 3 plus ini dikurang ya. 2/2 dikurang 3/2. Berarti berapa? Setengah, Bu. Min setengah. Ya, Min setengah. 1/2. Ya, berarti ini adalah X pangkat min setengah. Atau seper akar X aja ya. Biar tahu karena pembagian gitu ya. Bukan seper X 3 per akar X ya. Gitu. Per akar 2 dikali 1. Berarti kalau kita masukkan nilai ininya menjadi apa? 3 ditambah 0 per akar 2. Sama dengan 3 per akar 2. Ya. Atau bolehlah dirasionalkan sama-sama dikalikan akar 2. Berarti menjadi apa? 3/2 akar 2. Ya. Sampai sini aja boleh. Enggak, nanti susah-susah menyederhanakan ini malah jadi salah. Ya, sampai ini aja boleh. Gitu ya. Oke, nomor 12. Kita buka akar pangkat 3-nya menjadi apa? Pi X pangkat 3 plus 3X per akar 2 X pangkat 3 plus 7X pangkat sepertiga ya kan? Gitu. Atau kita biarkan juga boleh. Yang penting kita sudah sederhanakan dulu nih bentuk ini. Bentuk dalamnya dulu boleh diselesaikan baru dicari akar ya. Akar pangkat 3-nya. Jadi ini adalah kita bagi dengan pangkat tertinggi pada penyebut. Berarti ini adalah kalau langsung cepat jadi apa ini? Pi ya kan ditambah 3 per X kuadrat ya kan. Ini adalah akar 2 ditambah 7 per X kuadrat. Ya enggak? Nah, berarti kalau masukkan nilainya adalah berapa nih? Pi plus 0 per akar 2 plus 0. Pangkat sepertiga ya. Atau Pi per akar 2 pangkat sepertiga. Ya, boleh kalau mau dirasionalkan tadi ya Pak. Jadinya sama-sama kalikan akar 2. Akar 2 Pi. Ya. Pi akar 2 ya kan. Pi akar 2 per 2. Pi per 2 akar 2. Tapi pangkat sepertiga. Kalau mau dibalikan lagi. Pi akar 2 per 2 ininya pangkat 3. Nah, boleh yang mana aja.
Sampai sini alhamdulillahirobbilalamin, berarti sudah ngerti gitu. Kalau nggak bisa jabarin yang ini apalagi ke sini nanti keliru. Gitu boleh. Ya, yang penting artinya intinya dengan menggunakan teorema limit utama menggabungkan cara menyelesaikan limit di tak hingga dan menggunakan teorema limit utama, kalian sudah mampu menyelesaikannya. Artinya dalamnya juga disederhanakan dulu gitu. Dibagi dulu dengan pangkat tertinggi pada penyebut. Ya. Limit X menuju tak hingga ini selalu berhubungan dengan bentuk pecahan ya, bentuk fungsi rasional. Ya, yang merupakan pembagian atau hasil bagi dari polinomial, fungsi-fungsi polinomial. Selalu bentuknya seperti ini. Jarang cuma X pangkat 3 ditambah ini, nggak akan mungkin nilainya tak hingga, karena polinomial saja itu pasti memiliki nilai, nggak akan mungkin tak hingga. Yang bisa tak hingga itu kalau bentuknya pecahan. Jadi kamu perhatikan soalnya semua seperti ini ya kan. Bentuknya pecahan, bentuknya selalu fungsi rasional seperti ini, ada pembagiannya. Ada pembilang, ada penyebutnya. Selalu seperti itu. Kalau untuk X menuju tak hingga. Jadi yang diperhatikan, ingat lagi, siapa tahu ada yang masih lupa, bahwa kalau bentuk X menuju tak hingga, ingat ya, jangan diperumum. Mahasiswa itu pokoknya kalau ngelihat rasional seperti ini langsung aja dibagi dengan pangkat tertinggi X. Tidak boleh. Yang hanya boleh kalau X-nya menuju tak hingga. Ingat ya, kalau lupa ditonton ulang lagi. Jadi cuma X menuju tak hingga yang cara proses menyelesaikannya adalah dengan membagi pangkat tertinggi, pangkat X tertinggi di penyebut. Ingat, di penyebut bukan di pembilang. Ya. Karena apa? Kalau di pembilang nanti masih mengakibatkan juga penyebutnya jadi pembagian dengan 0, masih jadi tak hingga juga. Gitu, ya. Oke, contoh yang lain banyak, Ibu tidak akan sempat, nggak akan mungkin juga masa jadi tugas Ibu menyelesaikan semua soal dari latihan 11 sampai 16. Dan apa? Ada preview lagi ya, bukan preview apa? Review lagi yang keseluruhan itu tugas kalian sendiri. Diselesaikan semua, ya. Yang ini kita diminta mencari asimtot yang horizontal dan vertikal, kemudian disuruh sketch Ibu, di sketch kasar aja gitu. Walaupun ini adalah GC ya, GC ini rasanya menggunakan apa ya, komputer ya, grafik komputer ini ya. Jadi pakai komputer grafik kalkulator. Jadi untuk menggambarkan grafiknya itu ada graphing kalkulator kan, ada kalkulator yang memang khusus grafik, nggak perlu, kita bisa sketch secara kasar saja gitu ya. Kita tahu ini kemarin ada 2 asimtot, dikatakan asimtot datar kalau limit X menuju bilangan tersebut adalah kalau limit X menuju tak hingga dari fungsi ini ada nilainya, itu berarti horizontal. Kalau dia vertikal dilihat dari 3 dilihat dari kanan dan 3 dilihat dari kiri gitu ya. Kenapa kita pakai 3? Karena di sini membuat pembagiannya jadi 0. Jadi kita cek adalah di penyebut yang membuat pembagiannya menjadi 0. Berarti kan X min 3 sama dengan 0, X sama dengan 3. Di situ terjadi asimtotnya. Tapi kita nggak tahu asimtotnya nanti datar atau vertikal gitu. Untuk tahunya ya, berarti kita buat yang untuk horizontalnya dulu, yaitu limit X menuju tak hingga, ya kan? Kalau horizontal yang menuju tak hingga, limit X menuju tak hingga dengan limit X menuju min tak hingga. Berapa nilainya? Dari 2X per X min 3. Berarti kan sama-sama kita bagi pangkat tertinggi X di penyebut, berarti ini jadi 2 per, berapa ini masih limit? 1 min 3 per X ya kan, sehingga menjadi 2 per 1 dikurang 0 adalah 2. Kemudian kalau kita masukkan limit X menuju min tak hingganya, dari 2X per X min 3 adalah sama aja limit X menuju min tak hingga dari 2 per 1 min 3 per X
yaitu nilainya juga 2 per 1 min 0, 2. Jadi asimtot datarnya, datar atau horizontal, asimtot horizontalnya adalah di X sama dengan 2. Oh sorry, horizontal berarti Y ya. Horizontal ini sumbu Y. Bukan sumbu Y, di sumbu X, sejajar dengan sumbu X. Ini ya, ini X, ini Y. Sejajar dengan sumbu X, ya. Berarti Y-nya 0. Gitu, berarti di Y2, ini 1, 2. Ini mendatarnya seperti ini. Kalau gambarnya itu, kalau di graphing kalkulator kita nggak perlu nyarinya gitu. Ini asimtot mendatarnya, berarti grafiknya gini. Tidak akan pernah menyentuh. Ya. Sekarang kita lihat nih. Ini berarti ada juga, tapi kita harus tahu dulu berapa ini asimtot vertikalnya. Nah, untuk mencari asimtot vertikal, kita lihat limit X-nya menuju 3, tapi dilihat dari kanan. Jadi sebenarnya sih harus cari gambarnya dulu nih. Gambarnya itu pasti kayak gini nih. Gimana Bu cara cari gambarnya kalau kita pakai tidak pakai graphing kalkulator? Ya bisa aja untuk beragam nilai X, dicoba aja sendiri. Mulai dari X positif, mulai dari X negatif, dan tidak akan pernah menyentuh 3 ya. Jadi kalau gambarnya dibuat bagus dulu, sebentar ya kita ubah gambarnya. Jadi di angka 3 itu, di angka 3 juga pasti asimtot ya. Kenapa tadi? Karena di nilai itu dia menjadi tak hingga. Jadi kalau kita buat gambarnya, ini sumbu X, sumbu Y, ini sumbu X. Tadi kan 2, asimtot vertikalnya ini 2. Ini di Y, sorry. Y-nya yang 2. Ini adalah, di sini kalau kita lihat, ini ada 3. Kita masukkan rumus 2x min x min 3. Kalau kita gambarkan dulu, jadi sebagusnya sih kita gambarkan dulu titiknya. Kalau dia 1 jadinya berapa? 2 per 2 X-nya 1. 2 per min 2 ya. Sorry. Min 1 min 3 ya, benar min 2. Jadi min 1 ya. Kalau X-nya 1, Y-nya min 1. Tampil beberapa titik biar kita tahu gambarnya. Kalau X-nya 0, berarti 0 per ya. 0, 0 tetap jadi melewati 0, 0 gitu ya. Ya enggak? Kalau X-nya 0, 0 per min 3, 0. Berarti Y-nya juga X-nya 0, Y-nya jadi 0 ya. Oke, kalau X-nya 1 tadi, Y-nya menjadi min 1. Jadi 0, 0, kemudian 1 min 1. Gini grafiknya. Kemudian kalau min 1, kalau X-nya min 1 berarti berapa? X-nya min 1, Y-nya menjadi min 2 per min 4. Setengah. Nih. Gitu. Jadi grafiknya itu, kalau 2 dulu kita lihat. Kalau X-nya 2, berarti berapa? 4, Y-nya adalah 4 per 1. Min 1, min 4. Ini 1, 2, 3, 4. Jadi kalau X-nya 2, Y-nya min 4. Kemudian kalau min 1 tadi, Y-nya setengah. Sini. Gitu kan. Jadi grafiknya udah kelihatan. Jadi dia akan terus ke sini. Gitu. Yang ini pasti di atas ini juga. Di sini nantinya. Pindahkan yang ini. Oke, nih. Kalau kita ambil nilai 4, berapa nih? X-nya 4 berarti 8 per 1. 8 ya.
Kalau 4 berarti 1, 2, 3, 4. Ini 3, 4. Terus ke atas ya. Atas kali sana. Jadi kalau 4, 8. Enggak, keliru dong. 4 dikurang 1, 3, 4 berarti ya. 8 oh ya benar. 4 dikurang 3, 1, 4. Jadi kalau X-nya 4, Y-nya 8 di atas berarti. Terus ke sana. Ya gambarnya ke sana lah kira-kira. Kurang gambar Ibu. Gitu Ibu yang perhatikan yang ini. Jadi kira-kira gambarnya itu kayak gini. Ini ada asintotnya nih. Seperti ini. Tuh. Terus. Agak kenaik ke atas ya sebenarnya ya. Enggak turun ke bawah sekali gini. Nah, jadi sekarang kita lihat nih bagaimana kita menentukan asimtot tegaknya. Jadi kalau kita lihat dari 3 nih, dilihat dari kanan, itu nilainya adalah tak hingga plus ya, positif. 3 dilihat dari kanan itu positif. Ya. Karena ada nilainya dari kanan. Terus dia. Ya, tak hingga. Kemudian limit kalau X dilihat dari 3 tapi dari kiri. 3 tapi dari kiri. Berarti dia negatif ya. Ya enggak? Tak hingga. Nih. Tak hingga juga tapi min. Ya kan? Nih, karena dia ke kiri. Ini kan ada gambar grafiknya di kiri. Dan ini juga ada gambar grafiknya ke kanan. Gitu. Jadi kita tahu 3 ini adalah asimtot vertikalnya. Iya. Oh. Nih. Ya. Ini yang datar, yang ini yang vertikal. Gitu loh. Jadi vertikal asimtot vertikalnya vertikal di X sama dengan 3. Gitu ya. Oke, kita lihat yang kedua. Ada cukup lagi. Cek sendiri nih. Cek sendiri aja, kamu kerjakan, kamu harus dapat asimtot horizontalnya. Jadi kalau sudah di ujung, pasti penanya ini. Horizontal itu adalah Y-nya sama dengan 0. Ya. Ya, Y sama dengan 0. Kalau kita bagi kuadrat, ya kan? Ini akan jadi 0/9. Pasti 0, ya. Kalau asimtot horizontal mudah, kita tinggal lakukan mencari limit di tak hingga. Tapi kalau asimtot vertikal, di tak hingga dengan di min tak hingga ya. Kalau asimtot vertikal, kita harus cari nilai di titik ini pembuat nolnya, berarti di X min 3 dan X 9 ini berarti 3 min X dan 3 plus X. Ya kan? Nih. Berarti X-nya satunya 3 dengan di min 3. Dua-duanya ini semuanya adalah asimtot juga nih. Ya, asimtot vertikalnya berarti di X sama dengan min 3 dan X sama dengan 3. Nah, coba digambarkan. Gambarkan sendiri, udah tahu nih. Cari nilai limitnya ini, ya dicari aja limitnya berdasarkan gambar nanti dapat. Hasilnya kan kemarin kalau asimtot datar harus memenuhi 4 syarat. Limit dilihat dari kanannya, limit dilihat dari kirinya gitu ya. Ada rumusnya kemarin ya kan. Limit dari 3 plus, limit dari 3 min gitu, dan limit dari min 3 plus, min 3 min. Kenapa ada min 3 juga? Karena ini X-nya ada 2. Satunya 3, satunya min 3. Jadi harus dua-duanya dilihat. Kalau yang ini tadi cuma dilihat dari 3 plus dengan 3 min karena cuma X min 3. Coba semua ya, nanti digambarkan. Bu, gimana cara gambarnya? Sama yang seperti Ibu bilang tadi. Gambarkan aja secara kasar. Nggak usah pakai graphing kalkulator. Nggak usah, nggak perlu. Kecuali kamu bisa pemrograman sederhana, plotting bisa. Enggak juga nggak apa-apa. Cobakan aja beberapa titik gitu, lihat. Nanti pasti terlihat asimtotnya. Kan kita udah tahu nih asimtotnya di mana. Disitulah nanti terbentuk. Ya. Oke. Jadi sketch aja secara kasar. Nggak usah kalau di
buat di graphing kalkulator. Kecuali itu tadi Ibu bilang bisa menggunakan software tertentu gitu di kayak di MATLAB gitu, ada bisa ngeplot aja, plot dari grafik 3/9 min x kuadrat bisa, ada muncul gambarnya. Ya. Latihan terakhir nih, indikasikan dia kontinu atau tidak di T sama dengan 3. Kalau tidak kontinu, sebutkan gitu. Kalau kamu lihat nomor 7 itu kontinu nggak? Nomor 7. Ini kontinu nggak? Limit T menuju 3 dari ini. Kontinu nggak? Tadi syarat kontinu, ingat, syarat kontinu di satu titik adalah pertama, limit di titik tersebut ada. Kedua, F3-nya ada. Yang ketiga, limit T menuju 3 dari FT sama dengan FT-nya. Ya enggak? Jadi syaratnya kontinu, ingat kan kemarin kontinu di satu titik, di C, berarti apa? Limit X menuju C dari Fx itu ada, ya kan? Yang kedua apa? Fc-nya ada. Kemudian yang ketiga apa? Limit X menuju C dari Fx sama dengan Fc. Kalau kita lihat nomor 7 gimana? Limit X menuju 3 dari T, menuju 3 dari T. Berapa ini? Berapa ini? 3. 3. Kemudian FC. Berarti F3. Berarti apa? Sama 3. dengan 3. Kemudian apa? 3. Ternyata kan? Berarti ini continue. Nomor 8. Bersama kita cari limitnya dulu. X menuju berapa? 3 dari kok X T lagi. T min 2 berarti berapa? 3 dikurang 2. 1. Yang keduanya F3 berarti 3 min 2 sama dengan mutlak 1 yaitu 1. Kemudian ini limit T menuju 3 dari T min 2 adalah 1 sama dengan F3 sama dengan 1. Berarti continue. Oke. Tuh ya. Nah, sekarang yang kedua. Soal bentuk kedua. Fungsi yang diberikan di bawah ini itu tidak terdefinisi pada titik tertentu. Bagaimana harus kita definisikan supaya jadi kontinu di titik tersebut? Kita lihat nih, nomor 22 dulu gitu. Di titik mana sih dia tidak kontinu? Coba perhatikan di nomor 22, titik mana yang membuat tidak kontinu? Di titik mana? Ayo nomor 22, di titik mana pada fungsi tersebut maka menjadi tidak kontinu? Tidak kontinu itu apa artinya? Tidak punya nilai limitnya. Atau pada saat kita masukkan nilai X itu ke dalam fungsi akan menjadi tidak terdefinisi. Nah itu, ada dua kan? Di mana? Yang kita perhatikan kita lihat dari bentuk mananya? Penyebut. Iya, penyebutnya. Berarti pada saat X sama dengan berapa? Min 1. Iya, X sama dengan min 1. Pada saat X min 1 ini menjadi tidak kontinu. Tidak kontinu. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita selesaikan dengan cara aljabar supaya bisa kontinu. Itu nanti kita tahu pi min 1-nya akan sama dengan berapa. Kalau seperti ini apa yang kita lakukan?
Ya kita faktorkan ya kan. Ini kalau kita pakai cara ini bisa nggak? Bisa ya kalau kita pakai cara Horner untuk memfaktorkan ini. Pangkat 4, pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1, pangkat 0. Pasti salah satu faktornya ini gitu. Ya kan? Berarti min 1 ya. 1, min 1, min 1, 1, 3, min 3, min 3, 3. Itu. Nggak usah kita jabarin yang lain-lain sih, nggak masalah sih. Kenapa? Karena sudah saling coret ininya. Jadi limit X menuju min 1 dari X pangkat 4 plus 2X kuadrat min 3 per X plus 1 sama dengan limit X menuju min 1 dari X plus 1, faktornya ini tadi, sisanya adalah ini pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3. Berarti X pangkat 3 min X kuadrat plus 3X min 3 per X plus 1. Udah, nih, coret. Berarti berapa kita masukkan nilainya? Min 1 pangkat 3 min 1 kuadrat plus 3 kali min 1 min 3. Sama dengan berapa? Min 1, ini jadi 1, min 1 juga. Ini jadi min 3, ini jadi min 3. Min 2, min 3, min 5, min 8 ya. Tuh. Jadi kita definisikan V min 1-nya sama dengan min 8 agar bisa terdefinisi dan kontinu. Ya. Sekarang nomor 23. Di mana juga titiknya? Menjadi tidak terdefinisi. Tadi saya lihat. Ya. Min? Min 1, Bu. Ya, X-nya sama dengan min 1. Kenapa min 1? Karena kalau kita masukkan nilai X sama dengan min 1 di penyebutnya, maka fungsinya menjadi tidak terdefinisi. Karena sin-nya adalah sin angka, sin sesuatu per 0 yang menjadi tak hingga. Nggak ada definisi sin tak hingga gitu ya. Gitu ya. Jadi, gimana caranya? Ya sama aja. Limit X menuju min 1 juga, ya kan? Sin X kuadrat min 1 per X plus 1. Ya. X plus 1 itu milik sin nggak? Kalau dari soal Iya, itu milik sin nggak? milik sin. Iya, milik sin ini. Kalau dia tidak milik sin, panjang ke sini loh ininya. Ini kan nggak nih, di sini aja, berarti dia itu gini. Nah, nggak perlu pakai kurung, nggak apa-apa, udah paham nih, ini nih gini nih. Ya artinya kita sederhanakan bentuknya. Sin X min 1, jadi nih kurungnya. Ibu juga salah nulisnya, sinnya ke atasannya. Itu yang hati-hati makanya menulisnya supaya nggak keliru. Harus di tengah-tengah, karena gambarnya tulisan soalnya di tengah-tengah. Makanya mahasiswa juga perlu hati-hati. Khususnya mahasiswa matematika dan fisika, nggak boleh keliru nulisnya. X min 1, X plus 1, ya kan, per X plus 1. Berarti tinggal limit X menuju min 1 dari sin X min 1. Ya. Berarti berapa? Jadinya. Limit. Gak usah tulis lagi limitnya. Cari aja nilainya. Berapa? Sinnya jadi sin berapa?
Sin min 2. Iya, sin min 2. Udah, biarin aja. Sin min 2, ingat kalau rumus sin, ya. Sin min 2 itu sama aja dengan min 2 sin. Min 2 sin, min sin 2. Ya. Rumus sin min alfa itu sama dengan min sin alfa. Ya. Ini kenapa? Karena ini adalah fungsi ganjil, ya kan? Lain dengan cos. Jadi kalau sin karena dia fungsi ganjil, ini akan menjadi min sin alfa. Kalau cos min alfa karena fungsi genap tadi akan menjadi cos alfa. Jadi kita tidak sederhanakan aja sama dengan min sin 2. Nggak usah diselesain berapa. Jadi kita harus set F-nya F min 1 harus sama dengan min sin 2 agar bisa diselesaikan. Oke, itu beberapa contoh soal dan latihan yang bisa kalian baca ulang, soal-soal lain yang setipe, yang mirip gitu, tapi tentu saja harus dikerjakan sendiri juga agar bisa paham. Ya, jadi hari ini adalah pertemuan terakhir bab limit karena minggu depan kita udah mulai masuk ke turunan, tapi kita lihat dulu turunan menurut definisi yang Ibu budgetkan bahwa kita sampai 2.6 terakhir gitu ya, di turunan 2.6 yaitu turunan tingkat tinggi, baru minggu ke-16-nya UTS gitu ya, masih ada ini pertemuan ke-6, minggu ke-6 ya maksudnya. Masih ada 3 kali pertemuan lagi. Untuk pertemuan keempatnya kita UTS seperti biasa hari Jumat, ya kan? Jadi masalah limit, sehingga nanti kalau UTS materinya bisa limit dan setengah turunan sampai turunan tingkat tinggi. Oke, itu aja materi kita pada pagi hari ini. Nanti dibaca-baca lagi dan dicoba kerjakan ya. Kalau matematika sekali lagi Ibu ingatkan berkali-kali tidak hanya cuma menghafalkan rumus, menghafalkan contoh soal, tapi tidak pernah melakukan pekerjaan apapun. Latihan-latihannya cek aja di buku Parsel itu. Paling-paling Ibu bedakan angka dan variabel-variabelnya aja, bentuknya seperti itu tidak akan Ibu modifikasi. Mirip sekali dengan yang telah kalian kerjakan di kuis, kayak gitu aja. Kalaupun nanti UTS kita Ibu buat 2 soal juga seperti kuis. Ya, Ibu lupa apakah Ibu sudah pernah memberitahu, tapi penilaian assessment-nya ya, itu kuisnya ada 2 kali, nanti akan Ibu totalkan, ambil rata-rata, nilai persentasenya adalah 30%, kemudian ada UTS, itu nilainya 35%, ya, jadi 35% dari kamu peroleh itu berapa, dan UAS-nya adalah 35%. Beberapa dosen membuat persentase UAS-nya tinggi, 40 gitu ya. 40, 25, atau ini 30 malah. UTS-nya 30, UAS-nya 40, dan kuisnya 20 aja. Kalau saya agak berimbang. Artinya apa? Biar mahasiswa kalau ada di UTS atau di UAS-nya jatuh nilainya, tapi masih bisa tertolong di kuis. Atau masih bisa tertolong di UTS. Jadi persentasenya sama pentingnya, maksud Ibu seperti itu ya. Nilai pop quiz itu akan Ibu tambahkan langsung, tapi Ibu nggak tahu nanti pengalinya berapa, sepertinya nggak akan Ibu kalikan, jadi kalau kamu dapat nilai 8, ya 8 itu gitu. Tapi mungkin kalau terlalu besar gitu akan Ibu bagi 2 gitu. Kalau dapat 8 berarti ada tambahan nilai 4. Dan itu akan Ibu tambahkan langsung kemana aja nilai yang kecil. Biasanya yang persentasenya besar dulu Ibu tambahkan di UTS atau UAS. Jadi kalau misalnya UAS-nya dapatnya cuma 50 gitu loh.
Tapi udah pop quiznya udah berkali-kali ikut, dapat nilai 4 dikali 10 tambah 40. Kalau Ibu bagi 2 tambah 20 ya. Nah, jadi ada 70 nilainya. Berarti yang dari nilai D bisa jadi B gitu loh. 70 masih C ya. Nah, bisa jadi 71. Kalau nilai mahasiswa itu ternyata mepet-mepet gitu ya, kan kalian tahu nih nilai A itu harusnya 86 gitu ya, 86 ke atas, nilai B itu antara 71 sampai 85 gitu, nilai C itu adalah berapa ya, 61 ya, 61 sampai 70 rasanya gitu, dan seterusnya. Nah, kalau nilai mahasiswa itu setelah ditotalkan, misalnya kamu tuh dapat 85,07 aja, pasti Ibu naikkan jadi 86, tenang aja. Tapi jangan berharap kalau nilainya 84,8 atau 9 itu tidak akan saya naikkan jadi 85, enggak, tetap dia B. Jadi B-nya gemuk banget gitu, sudah hampir meletus jadi A, tapi tetap B. Jadi yang berlaku itu cuma yang kalau sudah nilainya mencapai di sini. Karena itulah kekurangannya penilaian yang dibuat sistem ini. Dia nggak berlaku kalau nilainya ada pecahan. Jadi kalau nilai 85, sekian dia masuk B atau dia masuk A, kan bingung kita. Karena di A itu nilainya 86, bukan lebih dari 85 gitu loh. Jadi artinya kebijakan dosennya sendiri. Jadi kalau Ibu sendiri, kalau mahasiswa itu nilainya sudah 70, pasti Ibu jadikan B. Ibu jadikanlah 71 gitu. Jadi off record aja kamu kalau hitung sendiri. Jadi kamu pintar-pintar lah hitung sendiri ya. Hitung sendiri. Pop quiz kamu itu kamu simpen gitu nilainya berapa. Kamu ingat. Kamu catat. Walaupun saya punya nilainya. Tenang aja kalau kuliah di e-learning ini semua nilai itu ada di sistemnya. Jadi Ibu tidak akan merubah-rubah gitu. Kamu dapat pop quiz setiap minggunya berapa itu ada pasti. Tersimpan. Yang submit dengan tidak submit. Jadi nggak bisa bohong, Bu, saya ikut loh. Dalam sistem nggak ada. Bukan Ibu loh yang create sistem itu. Sistem itu akan record sendiri setiap kali mahasiswa mengerjakan sesuai jamnya. Jadi pasti ada. Kalau dia memang selesai, pasti ada nilai. Jadi seperti itu. Ya, dosen itu, Ibu itu cuma tugasnya itu tadi, membuat nilai itu jadi masuk akal aja. Kalau 85, ya walaupun 85,003 lah, pasti Ibu jadikan 86 gitu. Itu artinya faktor luck-nya tinggi berarti mahasiswa itu gitu aja. Dan Ibu tidak ngecek siapa mahasiswa itu ya, apalagi kan kita online nih. Ibu nggak kenal sama kamu, Ibu nggak bisa menilai ke sehari-hari kamu kuliah. Bisa aja muka kamu itu kayak serius banget, ternyata ada gambar gitu atau video aja kamunya tidur di belakang. Nggak tahu, sekarang kan canggih. Ibu nggak bisa menilai. Jadi saya betul-betul pure ngasih materi itu berdasarkan assessment-nya, penilaiannya berdasarkan kuis UTS, UAS, pop quiz yang kalian kerjakan. Itu aja, nggak ada yang lain gitu. Nggak bisa Ibu menilai sikap, nggak bisa juga. Karena nggak bisa membaca secara langsung, kita bisa membaca sikap, perilaku seseorang itu kalau kita bertemu langsung. Kalau dari sini aja nggak tahu Ibu, kelihatannya sih baik-baik aja ya. Kelihatannya sih oke-oke aja mahasiswa, nggak tahu kalau di dalam sumpah serapah, dalam hati juga sumpah serapah, mana tahu Ibu gitu. Kalau kita bertemu muka sih masih bisa Ibu membaca sikap perilaku mahasiswa gitu ya berdasarkan pengalaman-pengalaman karena Ibu udah mengajar cukup lama di MIPA ini ya, udah bangkotan juga gitu ya walaupun nggak senior-senior amat. Ibu sudah 22 tahun ya sekarang ya, udah 22 tahun. Jadi saya kebetulan dari S1 sudah mengajar di Unsri. Jadi kebetulan sekali itu alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang sangat sulit ya. S1 itu nggak bisa lagi menjadi dosen ya. Kalau dulu S1 masih bisa karena MIPA kita ini tahun berdirinya 89, Ibu angkatan 93. Jadi begitu saya tamat tahun 97, jadi termasuk masih baru. Jadi dosen-dosennya masih muda-muda, masih nerima untuk tamatan S1. 1 tahun di atas saya, penerimaan dosen masih bisa S1, tapi setelah itu nggak boleh lagi. Jadi harus S2 gitu. Jadi persaingannya kuat. Makanya kamu lihat sekarang di mana-mana di seluruh Indonesia pun kalau mau jadi dosen kan minimal S2 gitu, nggak nerima S1. Sama, fisika juga sama gitu. Jadi dari situ, jadi dari informasi yang Ibu bilang tadi, tolong diperhatikan. Ibu dari awal selalu mengingatkan mahasiswa, bukannya Ibu ini apa ya mengulang-ulang, karena itulah tadi biasanya menyesal itu sudah terakhir-terakhir. Begitu sudah UTS, begitu habis UAS, nyesel tidak belajar, nyesel cuma main baik gitu.
Nyeselnya itu selalu terakhir, nggak pernah ada kita temukan nyesel itu di awal ya kan, bukan nyesel dong namanya kalau di awal, nyesel itu selalu terakhir gitu ya. Jadi Ibu harapkan kalkulus ini fondasi loh khusus untuk orang fisika dan matematika, karena nggak akan selesai di sini aja. Kalau untuk orang ilmu kelautan atau untuk orang biologi atau farmasi sih mungkin semester 1 ini aja dia bertemu dengan matematika. Sudahnya kan aplikasi-aplikasi matematika sederhana aja, apalagi kalau udah pakai software, udah pakai SPSS, kalau statistika dan lain sebagainya, nggak perlu lagi mereka berpikir gitu. Tapi orang fisika sampai tamat masih ngitung aja gitu kan. Fisika dengan matematika itu 11-12 ya, kita ini sama gitu ya. Orang fisika lebih susah lagi aplikasi matematikanya ke bidang fisika gitu. Kalau kami orang matematika sih pure-pure aja, murni-murni aja matematikanya, kecuali untuk beberapa bidang kayak bidang optimasi yang Ibu geluti gitu ya, ada sedikit gitu perbedaan ya. Jadi dari awal Ibu tekankan, makanya kita masih kalkulusnya 4 SKS gitu ya. Kalau dulu malah lebih berat lagi kan kalkulusnya, kalkulus 1-nya 4 SKS, kalkulus 2-nya 4 SKS, ada apa namanya? Fismat ya katanya gitu ya. Ibu nggak tahu persis nih kurikulumnya fisika gitu. Judulnya aja udah ngeri, udah ada fisika digabung matematika lagi. Gimana gitu terbayang ngerinya gitu kan ya. Tapi kalau udah dijalanin tenang aja. Seperti saya dulu baru tamat SMA mau masuk kuliah matematika. Bukannya matematika itu cuma satu. Matematika judulnya. Begitu kita kuliah, ya Allah sampai semester 8 pun mata kuliahnya matematika juga. Tapi dengan nama-nama yang berbeda. Sama fisika juga. Nanti begitu masuk, emang fisika itu banyak ya? Banyak. Sampai S2, S3 pun masih fisika juga namanya gitu ya. Artinya kalau kamu sudah, sekali lagi juga, kalau kamu sudah merasa cocok gitu, insya Allah cocok lah gitu. Tapi nggak tahu juga Ibu ya kalau ternyata aduh kayaknya aku nggak sanggup nih kuliah fisika ini. Kayaknya semester depan mau ini lagi deh, ikut UTBK lagi ya, boleh juga gitu. Tapi kalau bisa mantep-mantep lah ya, jangan sampai berubah-ubah gitu. Oke, dengan tidak berlama-lama, Ibu ambil gambarnya dulu, mahasiswa Ibu hari ini. Oke. Memang paling enak kuliah itu kalau kita bertatap muka ya, paling enak gitu. Interaksinya bisa lebih lebih nyaman gitu. Kita bisa saling kenal. Ibu bisa mendengar suara kalian. Kalau ini kan kebanyakan ibu aja yang terdengar suaranya gitu. Tapi suaranya bisa berbeda kalau kita ketemu langsung gitu ya. Pasti berbeda. Ya, gimana lagi keadaan kita seperti ini adanya. Saya juga sudah diliputi rasa bosan ya, bosan tinggal di rumah aja gitu, tapi terlalu takut untuk keluar kemana-mana gitu. Jadi memang udah taraf bosan gitu. Sampai bilang ke anak-anak bahwa ya Allah kalau sudah ujung minggu hari Jumat kayak gini nih, apalagi kuliah di Indralaya, baliknya cepet, pasti Ibu udah komunikasi dengan anak-anak, yuk siapa yang baliknya cepet, kita jalan-jalan yuk. Ya cuci muka di mall jadilah gitu, makan es krim gelato aja udah cukup gitu, rasanya udah nikmat banget gitu ya. Tapi kalau sekarang ya Allah alangkah takutnya mau keluar-keluar gitu kalau terjadi sesuatu dan lain hal gitu, udah susah-susah menyehatkan badan untuk stay di rumah aja, tiba-tiba